Saya mulai membaca novel sampai khatam itu mulai tahun 2007 sebenarnya. Waktu itu masuk kelas 11 dan masuk jurusan bahasa. Jadi itulah alasan kenapa pada akhirnya saya terpaksa dalam tanda kutip harus baca novel. Sebelumnya hanya baca-baca tapi nggak sampai selesai, dapat 1, 2, 10 halaman itu udah menyerah lah. Nah, novel pertama yang saya baca waktu itu adalah berjudul Labarka yang ditulis oleh N. Hadini. Labarka ini adalah novel yang saya temukan di perpustakaan karena mungkin adanya itu ya, selain novel-novel yang lain, dan waktu itu kelihatannya paling tipis, cukup tipis gitu. Dan ini menceritakan tentang kisah seorang perempuan yang berjuang mengasuh anak dan bekerja di salah satu daerah namanya Labarka di Prancis sana. Khas N. Hadini yaitu sisi perjuangan perempuan atau feminisnya sangat kuat. Novel kedua yang saya baca sampai khatam adalah Ayat-Ayat Cinta. Itu adalah tahun di mana novel ini begitu berjaya. Sosok Kang Abi begitu dikenal sebagai seorang penulis novel-novel rohani ataupun novel-novel pembangun jiwa, dan saya pun pada akhirnya juga menghatamkan novel legendaris yang berjudul Ayat-Ayat Cinta ini karena kebetulan nama tokohnya itu mirip-mirip dengan nama saya gitu. Yang ketiga adalah Ketika Cinta Bertasbih 1 dan 2. Ini adalah novel yang saya khatamkan berikutnya setelah Ayat-Ayat Cinta dari penulis yang sama, dan karena waktu itu atmosfernya sedang mendukung, jadi saya lanjut untuk menghatamkan novel Ketika Cinta Bertasbih ini 2 jilid langsung loh bro gitu. Yang keempat adalah Laskar Pelangi. Jadi mungkin rekor membaca novel saya yang paling cepat itu adalah Laskar Pelangi. Waktu itu nggak ada seminggu. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah membaca novel dalam waktu sehari atau 2 hari, saya itu termasuk yang agak lemot sebenarnya karena butuh waktu paling nggak seminggu, dan itu merupakan rekor tercepat untuk menghatamkan satu novel. Laskar Pelangi yang saat itu juga sangat booming dan meledak-ledak gitu kan. Yang kelima adalah Sang Pemimpi. Ini adalah sequel dari Laskar Pelangi ya, dengan tokohnya Arai yang lebih tipis sebenarnya daripada Laskar Pelangi, dan saya kalau mau jujur ya lebih suka Sang Pemimpi sih ceritanya, karena mungkin waktu itu lebih relate, lebih ngena ya, karena kebetulan saya juga usia anak SMA dan tokoh-tokoh di Sang Pemimpi itu adalah anak-anak SMA. Kalau Laskar Pelangi kan anak-anak SD gitu ya. Jadi saya lebih suka Sang Pemimpi waktu itu. Yang berikutnya adalah Tahajud Cinta. Ya, Tahajud Cinta ini adalah novel yang ditulis oleh Muhammad El Nasir ya. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa pada tahun itu 2007-2008 novel-novel bertema religi itu begitu laris di pasaran. Yang berkaitan dengan Islam dan cinta itu mulai dari Ayat Cinta, lalu ada Istikharah Cinta, ada Tahajud Cinta, ada macam-macam lah, Sahadat Cinta dan sebagainya. Itu sangat hits banget lah waktu itu. Berikutnya yang ketujuh adalah novel Di Bawah Lindungan Ka'bah dari Buya Hamka. Ini juga saya khatamkan. Kisah seorang Hamid yang mencintai Zainab tapi tidak bisa bersatu karena faktor strata sosial ya. Yang kedelapan adalah Khutbah di Atas Bukit yang ditulis oleh Profesor Kunto Wijoyo. Ini novel yang mungkin waktu itu saya sangat susah sekali mencerna karena sangat filosofis kata orang ya. Dan saya tertarik baca itu karena ya memang ini salah satu novel yang difavoritkan oleh Mbak Helvi Tiana Rosa. Beliau adalah pendiri dari Forum Lingkar Pena. Yang kesembilan adalah Siti Nurbaya. Jadi Siti Nurbaya ini adalah novel legendaris yang masuk dalam pembahasan di kelas ya, karena ini karya legendaris Marah Rusli. Tapi setelah saya membaca Siti Nurbaya itu kadang-kadang agak kesel juga karena hampir semua tokohnya itu dimatikan, termasuk tokoh utamanya pun juga dimatikan. Tapi ya ini adalah novel yang sangat bagus memotret realitas waktu itu. Yang ke-10 adalah Edenser. Ini adalah novel ketiga dari tetralogi Laskar Pelangi yang saya baca sebelum lulus aliyah, yang menceritakan kisah Arai yang sudah berhasil kuliah di Prancis atau di Eropa. Oke, itu adalah 10 novel yang saya baca pertama kali, 10 novel pertama yang saya baca sampai khatam, yang itu terjadi ternyata sebelum saya lulus lulus SMA gitu. Ya alhamdulillah ya, karena mungkin waktu itu juga sekolahnya jurusan bahasa, jadi kemungkinan untuk membaca teks-teks seperti itu mendukung ya, karena juga sekaligus untuk belajar gitu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak obrolan ini, dan semoga ini bisa memantik untuk membaca